Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koima dengan nomor NPM 2023001008. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang pelapis pada bahan makanan yang bisa disebut juga dengan glazing agent. Jadi, masuk ke materinya. Di sini saya terdapat daftar isi yang akan menyampaikan materi mengenai yang di dalamnya itu definisi dan sejarah pelapis glazing agent, terus ada pula klarifikasi dan jenis-jenis pelapis, mekanisme kerja dan fungsi, jenis pelapis alami dan sintesis, ada regulasi dan batas maksimum penggunaan, keamanan pangan dan toksikologi, pelabelan BTP pelapis, studi kasus dan permasalahan, dan yang terakhir yaitu di mana saya mendapatkan jurnal acuan dan referensinya. Masuk ke definisi dan sejarah. Jadi, glazing agent atau pelapis itu adalah zat yang bila diaplikasikan pada permukaan luar pangan akan memberikan penampilan yang mengkilap atau membentuk lapisan pelindung di permukaan produk pangan tersebut. Perlu ditekankan lagi bahwa glazing agent itu bekerja di luar produk, bukan memengaruhi warna atau rasa pada bagian dalam. Ini membedakan dari pewarna makanan juga. Dan di sini pula ada kode internasional dan regulasi, yaitu ada kode INS 901 sampai 914, sistem penomoran internasional yang dikelola Codex Alimentarius untuk mengidentifikasi setiap BTP secara unik. Ada pula Permenkes nomor 11 tahun 2019, regulasi terbaru Indonesia yang menjadi acuan utama penggunaan BTP pelapis. Istilah lain yang mungkin ditemui yaitu coating agent, surface treatment agent, edible waxing. Ada pula perbedaan glazing agent dengan BTP lain. Saya sampaikan di sini ada golongan BTP yaitu pengawet, antioksidan, pewarna, dan pelapis yaitu glazing agent sendiri. Dari cara kerja pengawet yaitu dari kimia untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Biasanya dia di lokasinya itu di dalam produk. Terus ada antioksidan, dia juga kimia untuk mencegah reaksi oksidasi, dia juga bekerja di dalam produk. Pewarnaan, yaitu dari fisik atau kimia, bertujuan untuk mengubah warna, biasanya bekerja di permukaan atau dalam produk. Sedangkan pelapis, yaitu glazing agent sendiri, dia cara bekerjanya melalui fisik, yaitu membentuk lapisan. Dan lokasi bekerjanya itu hanya di permukaan luar. Nah, lanjut ke sejarah penggunaan pelapis pangan tersebut, yaitu glazing agent itu mulai dengan jadi kronologi sejarahnya itu ada pada kurang lebih 300 sebelum Masehi, yaitu Mesir kuno. Bangsa Mesir menggunakan lilin lebah untuk melapisi buah-buahan. Tujuannya memperhambat pembungkusan dan menjaga kelembapan ini. Adalah bentuk food preservation paling awal dalam sejarah manusia. Kemudian pada abad 12-14, perdagangan Arab dan Eropa, jeruk dan lemon dilapisi lilin alami sebelum dikirim melalui jalur perdagangan Silk Road. Tanpa pelapis, buah tidak akan bertahan dalam perjalanan berminggu-minggu. Pada 1930-an, era industri, revolusi industri membawa petroleum wax dan mineral oil sebagai alternatif murah. Produksi massal dimulai dan penggunaan meluas di hampir semua kategori pangan olahan. 1960-an, standarisasi komersial, di mana Kranauba Wax dan Celix mulai distandarisasi dalam industri konferensi dan farmasi. Kontrol kualitas dan kemurnian mulai diterapkan. Pada 1989, Codex Alimentarius, yaitu CAC GL 36 1989 diterbitkan, yaitu standar global pertama yang mengatur glazing agent secara komprehensif menjadi acuan seluruh regulasi nasional. Pada 2012, Indonesia, yaitu Permenkes nomor 033 2012, Indonesia pertama kali secara eksplisit mengkategorikan pelapis sebagai golongan BTP resmi dengan regulasi tersendiri. Dan terakhir pada 2019,
pembaruan regulasi, yaitu Pankres Nomor 11 tahun 2019, regulasi diperbaharui dengan daftar lebih lengkap, batas maksimum per kategori pangan, dan pemasyarakatan kemurnian. Kemudian di sini juga ada klarifikasi jenis-jenis pelapis. Jadi pelapis alami tersendiri itu juga ada beberapa. Pelapis alami natural glazing agent kode INS 901 sampai 904. Yang pertama kode INS 1900. Yang pertama kode INS 901 yaitu dengan nama beeswax atau beeswax atau bisa disebut dengan lilin lebah. Itu asal sumbernya itu sarang lebah Apis mellifera. Dan INS 902 itu ada Candylella wax atau sumbernya itu dari tanaman Euphorbia carifera dari Meksiko. Adapun INS 903 yaitu namanya Carnauba wax, berasal dari daun palem Comprenesia. Dan pada INS 904 itu ada Celix atau lak. Itu sekrensi kutu lak Kerilaka dari Asia. Nah, pada pelapis sintetis sendiri itu ada kode INS 905 atau lebih. Yang pertama itu ada INS 905A yang namanya itu mineral oil yang berasal dari sumber distilasi minyak bumi. Dan ada INS 905B yang namanya petroleum wax, itu berasal dari pengolahan minyak bumi atau parafin. Adapun INS 905C yaitu namanya microcellulose wax, berasal dari minyak bumi ataupun kristal berukuran mikro. Dan INS 914 yang namanya oxidisen polyethylene wax, yaitu berasal dari polimer polietilen teroksidasi. Dan di sini ada juga profil dari Carnauba wax INS nomor 903 dan Candylella wax INS nomor 902, di mana Carnauba wax INS nomor 903 itu dihasilkan dari daun palem yang tumbuh di Brasil bagian timur laut. Daun-daun palem dikeringkan dan lilin dipanen dari permukaannya. Jadi, mengapa disebut Queen of Wax? Karena Carnauba wax adalah lilin alami terkeras yang dikenal, di mana titik lelehnya bisa mencapai 802 sampai 806 derajat Celcius, jauh lebih tinggi dari lilin alami lainnya. Terus komposisi kimianya itu sekitar 800 sampai 85% ekstra alifatik rantai panjang, sisanya alkohol, asam lemak, dan hidrokarbon. Sitratnya tidak larut air, namun larut dalam kloroform dan benzenan panas. Nilai ADI-nya itu ada namanya not specified, artinya JFCFA tidak menetapkan batas numerik karena studi toksikologi menunjukkan tidak ada efek berbahaya bahkan pada dosis sangat tinggi dalam percobaan hewan. Ini adalah kategori paling aman dari perspektif toksikologi. Statusnya di sini yaitu halal, 100% berasal dari tumbuhan yaitu nabati, tidak ada isu halal juga, dan terverifikasi halal oleh bagian lembaga internasional. Dan aplikasi dari Carnauba wax tersebut itu pada permen coklat dan sugar content candy, contohnya MDM, coklat-coklat yang biasa kita makan itu untuk memberikan lapisan mengkilap yang khas. Buah segar seperti apel, pir, jeruk, plum mempertahankan kesegaran dan memperpanjang masa simpan. Pada kapsul, suplemen dan tablet farmasi melapisi kapsul gelatin. Pada
PBG itu sebagai Surface Polishing Agent untuk tampilan mengkilap. Nah, pada kaldera wax INS nomor 902, ini sumbernya berasal dari tanaman Euphorbia gyrifera dan E. antispilica yang tumbuh secara alami di padang gurun Meksiko dan sebagian ada di Amerika Selatan. Sifat fisik tersendiri itu lebih keras dari bee wax, namun lebih lunak dari Carnauba wax. Titik lelehnya mencapai 68-73 derajat Celcius, mengandung campuran hidrokarbon, ester, alkohol, dan asam lemak. EDI-nya itu not specified, sama seperti Carnauba wax, dianggap aman tanpa batas numeric. Keunggulan utamanya dari Candela wax adalah satu-satunya pengganti bee wax yang benar-benar nabati, sehingga sangat cocok untuk produk yang menargetkan konsumen vegan, vegetarian, atau yang menghindari produk hewan. Statusnya di sini halal, sepenuhnya nabati, tidak ada isu halal maupun vegan. Aplikasinya itu biasanya ada di permen karet, konveksi, produk kosmetik seperti lip balm, lipstick, dan ada pun kapsul vegan. Di sini ada Celix, yaitu INS nomor 904, dan Bee Wax INS nomor 901. Sumber pada Celix INS nomor 904 itu adalah resin alami yang dihasilkan dari sekresi kutu lake, atau bisa dibilang dengan karya laca, serangga kecil yang hidup secara parasit pada pohon-pohon tertentu di India dan Thailand. Kutu ini mengeluarkan resin sebagai pelindung tubuhnya, kemudian resin dipanen, diproses, dan dimurnikan. Komposisi kimia itu mengandung asam aleuritic kurang lebih 34% dan asam selolic kurang lebih 47%. Sebagai komponen utama plus ester dan alkohol, titik lelehnya bisa mencapai 75-80 derajat Celcius. Larut dalam alkohol, tidak larut air, dan nilai ADI itu pada JECFA 1998 itu dari 0 sampai 2,5 mg per kilogram berat badan per hari. Ini berbeda dari Carnauba dan Bee Wax. Celix memiliki batas numerik yang harus diperhatikan. Contoh perhitungannya itu ada ADI Celix itu orang dengan berat badan 60 kg sampai batas aman itu 2,5 kali 60 yang hasilnya 150 mg per hari. Dalam praktiknya, dosis Celix pada permen karet sangat jauh di bawah angka ini. Terus isu halal dari Celix ini adalah salah satu topik yang paling sering ditanyakan dalam konteks BTP pelapis. Entah itu sebagian ulama, terutama di Timur Tengah, mengharapkan Celix karena berasal dari serangga yang sangat umum, hukumnya haram dikonsumsi. Sebagian ulama lain memperbolehkan melalui konsep istihalah transformasi zat karena sifat kimia Celix sudah berubah total dari sumber serangganya. MUI Indonesia mensyaratkan sertifikasi halal khusus untuk produk yang mengandung Celix. Jadi kesimpulan praktisnya itu, jika produk Anda ditunjukkan untuk konsumen muslim, pilih Carnauba wax atau Candela wax sebagai alternatif yang dikonvensional. Aplikasinya sendiri di sini biasanya diaplikasikan pada permen keras, apel dipoles, glazing apple di supermarket. Contohnya di supermarket, kapsul suplemen, tablet farmasi, salut enterik. Pada
beeswax atau lilin lebah INS nomor 901, sumbernya itu diproduksi oleh lebah madu. Biasanya dia spesies lebahnya itu di Apis mellifera dan spesies lainnya. Untuk membangun sarang, lilin dipanen dari sarang lebah yang sudah tidak aktif, kemudian dimurnikan. Dua bentuk produknya itu ada white beeswax, diputihkan melalui proses bleaching, dan yellow beeswax, warna ASI alami. Komposisinya itu ada ester asam lemak, alkohol, dan hidrokarbon rantai panjang. Titik lelehnya bisa mencapai 62-65 derajat Celcius. Pada ADI, GFA, not specific, berstatus GRAS atau bisa disebut dengan General Recognized as Safe di FDA Amerika Serikat. Status halnya itu mayoritas ulama dan MUI memperbolehkan karena lilin lebah bukan najis. Namun perlu diperhatikan, produk final yang diklaim halal tetap harus mendapatkan sertifikasi halal resmi dari lembaga berwenang. Catatan untuk vegan, beeswax tidak cocok untuk konsumsi vegan karena merupakan produk hewan. Gunakan Childera wax sebagai penggantinya. Nah, biasanya beraplikasikan pada permen, coklat, glazing cake, buah segar, salut pil farmasi, linen aromatik pangan. Nah, pada selanjutnya itu di sini ada pelapis sintesis, mineral oil, dan petroleum wax. Jadi sebelum menjelaskan detail, itu ada pelapis sintesis berasal dari produk pengolahan minyak bumi. Meski efektif secara teknologis dan lebih murah, profil keamanannya lebih ketat dan memerlukan pengawasan lebih cermat dibandingkan pelapis alami. Lanjut ke mekanisme kerja glazing agent. Jadi ada 4 tahap mekanisme kerja. Yang pertama itu tahap aplikasi. Glazing agent diaplikasikan ke permukaan produk pangan melalui berbagai metode, dipilih sesuai jenis produk dan skala produksi. Di antaranya itu ada spray coating, lapisan pelapis disemprotkan ke permukaan produk, metode paling umum di industri buah dan permen. Ada deep coating, celup, produk dicelupkan ke dalam tangki berisi larutan pelapis, efisien untuk produk berbentuk bulat seperti apel dan jeruk. Ada brush coating, dioleskan dengan sikat, biasanya untuk skala kecil atau produk artisan. Dan yang terakhir itu ada tumble coating. Produk diputar dalam drum bersama lapisan pelapis, metode utama industri permen dan konveksi. Dan ada pun tahap kedua, yaitu pembentukan film. Setelah aplikasi yang di atas, solvent atau pembawa, biasanya air atau alkohol, menguap, meninggalkan lapisan film tipis yang sangat tipis, hanya beberapa mikrometer di seluruh permukaan produk. Lapisan ini begitu tipis sehingga tidak mengubah rasa, aroma, maupun tekstur produk secara signifikan. Dan tahap ketiga yaitu barrier fisik. Film yang terbentuk menciptakan penghalang fisik atau bisa disebut dengan barrier yang bekerja dalam beberapa cara sekaligus. Yang pertama, hambat transpirasi, mencegah kehilangan uap air dari produk, buah tidak layu atau mengkerut. Yang kedua, kontrol pertukaran gas, membasahi masuknya oksigen, mengurangi oksidasi dan keluarnya CO2, penting untuk buah yang masih melakukan respirasi. Dan yang ketiga, cegah kontaminasi, melindungi dari debu, kotoran, dan mikroba dari lingkungan luar. Dan yang terakhir, kurangi kerusakan mekanis. Jadi lapisan tipis menyerap benturan ringan selama penanganan dan transportasi. Lanjut ke tahap keempat, yang terakhir yaitu modifikasi penampilan. Selain fungsi pelindungan, hasil akhir yang dapat diamati secara visual, yang pertama yaitu ada permukaan tanpa mengkilap, glossy, meningkatkan daya tarik di rak toko. Tekstur permukaan lebih halus dan merata, menutupi ketidaksempurnaan alami.
dan warna produk tampak lebih cerah, segar, dan homogen. Lanjut ke fungsi dan manfaat glazing agent. Ada 6 fungsi utama. Yang pertama, memperpanjang masa simpan. Jadi lapis pelindung memperlambat proses pembusukan, oksidasi, dan pertumbuhan mikroba di permukaan produk. Penelitian menunjukkan bahwa buah segar yang dilapisi Carnauba wax dapat bertahan 2-4 kali lebih aman atau lebih lama dibandingkan tanpa pelapis. Ini sangat signifikan dalam mengurangi food wastage pada rantai distribusi. Yang kedua, mencegah kehilangan air, transpirasi. Produk pangan terutama buah dan sayuran mengandung 80-90% air. Tanpa pelindungan, uap air terus keluar melalui pori-pori permukaan, menyebabkan produk itu layu, mengkerut, dan kehilangan bobot. Glazing agent membentuk semi-permeable barrier yang memperlambat proses transpirasi tersebut secara signifikan. Yang ketiga, melindungi dari kerusakan mekanis. Jadi, lapisan tipis glazing agent berfungsi sebagai baju pelindung yang menyerap benturan ringan selama penanganan, pengemasan, transportasi, dan pemajangan di toko, terutama penting untuk buah-buahan dengan kulit tipis. Yang keempat, meningkatkan penampilan dan daya tarik. Permukaan yang mengkilap dan bersih secara langsung memengaruhi keputusan pembeli konsumen. Penelitian customer behavior menunjukkan produk dengan penampilan lebih mengkilap dan segar dinilai lebih berkualitas oleh konsumen, meskipun kandungan gizinya sama. Dan yang kelima, sebagai pembawa bahan aktif. Teknologi terkini, pemanfaatan glazing agent sebagai matriks pembawa untuk bahan aktif seperti antioksidan, vitamin E, BHA, tujuannya untuk memperlambat oksidasi lebih lanjut. Ada antimikroba alami yaitu natamicin, excision oil untuk memperhambat pertumbuhan jamur. Dan yang terakhir ada anti-scald agents bertujuan untuk mencegah luka dingin pada buah yang disimpan di suhu rendah. Pada slide ke-11 ini pelapis alami dibandingkan dengan sintesis. Jadi di sini ada tabel perbandingan komparatifnya. Terdapat aspek pelapis alami, pelapis sintesis. Contohnya itu pada pelapis alami Carnauba, Celis, Beeswax, Candela wax, dan pada pelapis sintesis ada mineral oil, petroleum wax, microcrystalline wax. Dan dari sumber bahannya pada pelapis alami ada tumbuhan, hewan, mineral alami. Dan pada pelapis sintesis produk biasanya itu berasal dari produk samping minyak bumi atau petrokimia. Dan pada keamanan ADI pada pelapis alami sebagian besar not specific, yaitu tanpa batas numerik. Dan pada pelapis sintesis perlu batas maksimum ketat, beberapa berisiko tinggi. Terus pada biodegradabilitas, pelapis alami itu sangat tinggi karena ramah lingkungan dan mudah terurai. Pada pelapis sintesis sangat rendah karena sulit terurai di lingkungan. Nah, pada preferensi konsumen tersendiri, pada pelapis alami itu lebih disukai yaitu clean label. Pada pelapis sintesis itu kurang disukai karena kekhawatiran kimia. Pada efektivitas di bagian pelapis alami itu relatif lebih mahal, sedangkan pelapis sintetis relatif lebih murah dan stabil. Pada isu halal atau vegan, pada pelapis alami itu tergantung jenis, contohnya Celis dan Beeswax perlu diperhatikan. Dan pada sintesis itu tidak ada isu halal, namun ada isu keamanan. Pada tren industri saat ini, itu industri pangan global saat ini menunjukkan tren beralih dari pelapis sintetis ke pelapis alami. Faktornya itu karena meningkatkan kesadaran konsumen tentang clean label, di mana konsumen ingin tahu apa yang
yang menurut mereka aman untuk dimakan. Dan ada tekanan regulasi terutama setelah temuan EFSA tentang bahaya MOAH dalam mineral oil. Adapun pertumbuhan pasar produk organik dan natural yang sangat signifikan, komitmen keberlanjutan dari perusahaan pangan multinasional. Pada slide 12 regulasi Indonesia, di mana dasar hukum BTP pelapis itu ada hierarki regulasi BTP Indonesia. Yang nomor 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Ini adalah landasan hukum tertinggi pada pasal 75 sampai 82 mengatur tentang BTP. Intinya setiap BTP yang digunakan dalam produk pangan harus aman bagi kesehatan dan sesuai dengan batas yang ditetapkan. Undang-undang ini juga menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar, bisa penjara hingga 5 tahun dan denda hingga miliaran rupiah. Yang kedua, Permenkes nomor 033 tahun 2012 tentang BTP. Merupakan regulasi pertama yang secara eksplisit memerlukan pelapis atau memasukkan pelapis sebagai golongan BTP resmi di Indonesia. Memuat daftar BTP pelapis yang diizinkan beserta kode INS-nya menjadi dasar bagi regulasi pembaruan berikutnya. Dan yang ketiga, Permenkes nomor 11 tahun 2019 tentang BTP, yaitu acuan terbaru. Ini adalah regulasi yang harus menjadi rujukan utama, yaitu pokoknya daftar lengkap BTP yang diizinkan, termasuk pelapis beserta kode INS, tabel batas maksimum penggunaan, miligram per kilogram produk akhir per kategori pangan, persyaratan kemurniannya, dan setiap BTP. Ketentuan pelabelan BTP pada produk pangan. Yang keempat, PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Mengatur kewajiban pencantuman BTP pada label produk. Format yang diwajibkan yaitu ada nama golongannya, nama BTP atau kode INS, dan pelanggaran dapat berujung pada penarikan produk dari peredaran. Adapun keempat prinsip penggunaan BTP yang legal, yaitu hanya menggunakan BTP yang ada dalam daftar positif Permenkes nomor 11 tahun 2019, tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan untuk kategori pangan yang bersangkutan, mencantumkan BTP pada label produk sesuai format yang diwajibkan, memiliki sertifikasi halal jika produk diklaim sebagai produk halal khusus untuk silage, yaitu harus dan wajib memiliki sertifikat khusus, sertifikasi gitu. Pada slide 13, batas maksimum penggunaan pada Permenkes nomor 11 tahun 2019. Di sini ada GMP dan batas numeric. Jadi GMP atau bisa disebut dengan Good Manufacturing Percentage artinya digunakan secukupnya sesuai kebutuhan teknologis. Tidak ada angka batas yang ditetapkan karena BTP tersebut dianggap sangat aman. Produsen tetap wajib menggunakan dosis seminimal mungkin yang efektif. Dan batas numerik itu di miligram per kilogram. Batasnya yang ditetapkan secara kuantitatif dalam produk akhir tidak boleh dilampaui dalam kondisi apapun. Di sini ada tabel batas maksimum penggunaan. Kalian bisa lihat sendiri. Dan saya sebutkan INS nomor 901 yang nama produknya itu BWEX, kategori pangannya itu permen, coklat, buah, itu batas maksimalnya menggunakan GMP. Dan untuk kode INS 902 itu nama pelapisnya Candela West, biasanya permen karet, konferensi coklat, dan itu batas maksimumnya menggunakan GMP. Pada kode INS 903 itu nama produknya Carnauba Wax, biasanya kategori pangan utamanya itu pada buah segar, coklat, permen, suplemen, dan batas maksimumnya itu pada 200 sampai 600 mg per kilogram GMP.
Dan kode INS 904 itu produknya Celix, itu biasanya pada pangan, permen keras, apel, tablet, permen farmasi. Itu batas maksimalnya di 300 mg per kilogram. Pada INS 905A, yaitu produknya mineral oil, nama pelapisnya, dan kategori pangan utamanya itu sangat terbatas. Dan batas maksimalnya itu ketat dan spesifik per kategori. Pada kode INS 905C, microcrystalline wax itu pada pangan permen keras, manisan coklat, dan batas maksimumnya itu di 200 mg per kilogram. Kode INS 914, yaitu nama pelapisnya oxidized polyethylene wax, itu biasanya di buah segar, dan batas maksimalnya itu sesuai GMP. Kita lanjut ke slide 14, regulasi internasional, di mana ada Codex Alimentarius, FAO atau WHO, adalah sistem standar pangan internasional yang dikembangkan bersama oleh FAO, Food and Agriculture Organization, dan WHO, World Health Organization. Standar yang relevannya itu di Granular Standard for Food Additive, GSFA, Codex TAN 192 1995. Semua glycogen agent dengan kode INS yang ada di dunia mengacu pada Codex. Prinsip GMP berlaku untuk sebagian besar pelapis alami. Ada Uni Eropa yang IFSA dan Regulation IC nomor 1333 pada tahun 2008. Uni Eropa mengatur BTP termasuk pelapis melalui Regulation nomor 1333 tahun 2008. Glycogen agent diperbolehkan menggunakan kode E, dan EFSA melakukan reevaluasi keamanan setiap BTP secara berkala. Pada 2012, EFSA mengeluarkan opini kritis tentang bahaya MOH dalam mineral oil. Di Afrika Selatan, yaitu FDA, mengatur glycogen agent melalui 21 CFR. Di Carnauba wax dan beeswax berstatus GRAS, status tertinggi keamanan pangan di AS. Jadi Celix diizinkan untuk buah-buahan dan konvensi. Mineral oil food grade diizinkan namun dengan batas yang sangat ketat. Di sini ada JECFA, yaitu WHO atau FAO. Jadi ini tuh komite ilmiah paling otoritatif dalam evaluasi toksikologi BTP. Mereka menetapkan nilai ADI berdasarkan studi toksikologi komprehensif melalui studi akurat, subkronik, kronik, teratogenis, dan mutagenesis. Hasil evaluasi JECFA menjadi acuan utama bagi semua regulasi nasional di Indonesia, termasuk Indonesia melalui Permenkes nomor 11 2019. Hubungan antar regulasi itu penting dipahami bahwa regulasi Indonesia tidak dibuat secara independen. Rantai referensinya adalah JECFA, Codex Alimentarius, Permenkes RI. Jadi ketika Permenkes menetapkannya batas maksimum atau BTP, angka itu berdasarkan evaluasi toksikologi dari CFA yang diakui secara global. Di sini ada nilai ADI dan teknologi glycogen agent. Itu jumlah BTP yang dapat dikonsumsi secara
setiap hari selama seumur hidup tanpa risiko kesehatan yang dapat diamati, dinyatakan dalam miligram per kilogram berat badan per hari. Jadi ADI ditetapkan dengan mengambil NOEL, yaitu dari studi hewan, kemudian dibagi dengan safety factor 100. Ini memberikan margin keamanan yang sangat besar. Dan di sini ada tabel ADI glycine agent dari pelapis si Carnauba-West INS nomor 903, yaitu ADI-nya not specific. Jadi makna praktisnya itu aman, tidak ada batas numerik JECFA, dan ada beeswax INS 901, itu ADI-nya not specific juga, dan makna praktisnya itu aman, statusnya grades di FDA. Kemudian di pelapis Candelilia Wax INS nomor 902, itu ADI-nya juga sama seperti yang di atas tadi, not specific. Jadi aman, tidak ada batas numerik. Adapun Celix di INS 904, itu ADI-nya di 0 sampai 2,5. Itu makna praktisnya bagi berat badan 60 kg, itu batasnya 150 mg per hari. Dimana ada juga microcrystalline wax INS nomor 905C, itu batasnya dari ADI-nya itu sesuai batas produk, dimana makna praktisnya itu 200 mg per kilogram pada produk akhir. Di mineral oil INS nomor 905A itu di 0 sampai 0,01%. Di sini tuh sangat ketat, jadi resiko pada MOH. Jadi di sini tuh di atas itu artinya berdasarkan semua data toksikologi yang tersedia, termasuk studi dosis sangat tinggi, tidak ditemukan efek berbahaya yang dapat diobservasi. Ini itu kategori aman tertinggi yang bisa diberikan kepada sebuah BTP. Jadi potensi dari efek negatif yang perlu diketahui itu di Celix itu beberapa industri dilaporkan mengalami reaksi alergi. Meski sangat jarang perlu dicantumkan pada label untuk konsumen dengan riwayat alergi terhadap produk serangga. Di mineral oil dosisnya sangat tinggi, dapat mengganggu absorpsi vitamin larut lemak, yaitu A, D, E, K, karena mineral oil melarutkan lipid tanpa diserap oleh tubuh. Ini alasan utama mengapa ADI-nya sangat ketat. Pada Beeswax, alergi sangat jarang. Produk lebah lain itu bisa sering menjadi alergi dibanding lilin lebah itu sendiri. Dan pada slide 17 ini ada isu halal glazing agent. Mengapa isu halal penting dalam konteks ini? Karena di Indonesia adalah negara populasi muslim terbesar di dunia. Lebih dari 87% penduduk Indonesia adalah muslim, yang berarti pernyataan tentang kehalalan suatu BTP adalah pernyataan yang sangat relevan dan harus dijawab dengan tepat. Nah, status halal masing-masing glazing agent bisa dilihat dari tabel tersebut, yaitu dari Carnauba-West INS nomor 903. Studi halalnya itu halal, dan penjelasannya itu kenapa halal 100%, karena 100% nabati, tidak ada isu sama sekali. Di Candelilia Wax INS nomor 902 juga halal karena 100% nabati, pilihan terbaik untuk halal dan vegan. Di Beeswax INS nomor 901 yaitu halal umumnya, karena mayoritas ulama memperbolehkan, produk final tetap perlu disignifikasi juga. Dan untuk Celix INS 904 ini perlu disertifikasi ya, karena dari serangga
dan kontroversial. MUI mewajibkan sertifikasi khusus. Nah, dalam status halal di Selik ini, karena Selik adalah BTP plastik yang paling sering menimbulkan pertanyaan halal atau enggaknya, berikut ini saya rangkumkan. Jadi, kelompok yang mengharamkan itu ada berargumen bahwa Selik berasal dari serangga, kutulak. Sebagian besar serangga hukumnya haram dikonsumsi menurut mayoritas mahjab, kecuali belalang. Meskipun diproses, esensi asalnya tetap dari makhluk yang haram. Kemudian kelompok yang memperbolehkan itu via istihalah berargumen bahwa Selik telah mengalami transformasi kimiawi yang fundamental. Istihalah, resin yang panen bukan kutu itu sendiri, dan komposisi kimianya telah berubah total dari sumber aslinya. Dan posisi MUI Indonesia, masyarakat sertifikasi halal khusus, artinya tidak otomatis halal dan tidak otomatis haram, melainkan harus dikaji khusus pada kasus oleh lembaga berwenang. Pada ayat 18 ini ada ketentuan pelabelan BTP pelapis dari hukum kewajiban label, yaitu pada PP nomor 69 tahun 1999 dan Permenkes nomor 11 tahun 2019 secara tegas menyatakan bahwa setiap BTP yang digunakan dalam produk pangan wajib dicantumkan pada label yang berformat itu ada nama golongan dan nama BTP atau kode INS. Contohnya itu yaitu ada bahan, terus pelapis namanya apa. Dan pada ini mengapa transportasi label penting? Karena pelabelan BTP bukan sekadar formalitas hukum. Ada beberapa alasan mengapa ini sangat penting. Yang pertama, hak konsumen. Setiap konsumen berhak mengetahui apa yang mereka makan. Ini adalah hak asasi konsumen yang dilindungi hukum. Kemudian, perlindungan alergi. Jadi konsumen dengan alergi tertentu harus bisa membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Ada pemilihan berbasis keyakinan. Konsumen muslim berhak mengetahui apakah produk mengandung Selik sebelum mengonsumsinya. Dan pilihan berbasis gaya hidup. Jadi konsumen vegan atau vegetarian berhak mengetahui apakah produk mengandung beeswax atau Selik. Dan ada pun sanksi-sanksi pelanggaran dari peraturan di atas, yaitu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pelanggaran pelabelan dapat dikenakan denda administratif dan kewajiban menarik produk dari peredaran. Dan penggunaan BTP tidak terdaftar itu pidananya bisa penjara hingga 5 tahun dan denda hingga 10 miliar. Dan pemalsuan informasi BTP itu sanksinya ada di pidana tambahan berdasarkan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada slide berikutnya itu ada status kasus 1, yaitu mineral oil pada Apple impor pada tahun 2014 sampai 2017. Jadi kasus ini menjadi salah satu perhatian utama regulator pangan di Asia Tenggara pada periode 2014-2017. Apel impor dari Cina yang beredar dari pasar Malaysia dan Indonesia, khususnya yang dijual di supermarket dan hipermarket, ditemukan menggunakan mineral oil sebagai glazing agent untuk menciptakan tampilan mengkilap yang menarik konsumen. Jadi temuan ilmiah dan laboratorium itu pengujian laboratorium dilakukan oleh berbagai institusi mendekati residu MOAH pada kulit apel impor yang melebihi batas aman yang ditetapkan EFSA. Yang lebih mengkhawatirkan, residu MOAH masih terdeteksi bahan setelah apel dicuci dengan air mengalir biasa. Ini karena MOAH berikatan kuat dengan komponen lipofilik dan kulit apel. Jadi respon pihak berwenangnya itu dari BPOM RI sendiri mengeluarkan public advisory kepada masyarakat, menginstruksikan distributor menghentikan peredaran apel dari berbagai pasok bermasalah, memperketat inspeksi dan pelabuhan masuk, dan pada Kementerian Pertanian RI berkoordinasi dengan negara asal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dengan pangan ekspor.
Produsen atau distributor diwajibkan beralih menggunakan carnauba wax sebagai pengganti mineral oil yang aman. Dan pelajaran dan implementasi kebijakan perlunya sistem monitoring residu BTP yang kuat dan berkelanjutan pada produk pangan impor, khususnya buah segar. Konsumen sebaiknya mengupas kulit apel impor sebelum dikonsumsi sebagai langkah pencegahan. Dan label yang jelas menyebutkan jenis glazing yang Label yang jelas menyebutkan jenis glazing agent yang digunakan adalah hak konsumen yang tidak boleh diabaikan. Kasus ini mendorong diskusi lebih luas tentang perlunya harmonisasi standar antara regulasi Indonesia dengan EFSA dan Kondex. Kemudian di studi kasus 2 yaitu Selix tidak tercantum di label tahun 2019. Pada tahun 2019, BPOM RI berhasil mengidentifikasi produk permen coklat impor premium yang beredar luas di supermarket dan minimarket nasional menggunakan Selix INS nomor 904 sebagai glazing agent, namun BTP ini tidak dicantumkan pada label produk yang beredar di Indonesia. Pada proses temuan ini berawal dari inspeksi rutin BPOM yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium. Metode analisis yang digunakan adalah gas chromatografi, mass spectrometry, atau GC dan MS. GC-MS untuk mendeteksi keberadaan resin Selix dalam lapisan permukaan permen. Dari dampak dan tindakan hukum di sini adalah dari produk recall, produk ditarik dari peredaran recall dan di seluruh dunia itu ditarik. Terus sanksi administratifnya itu ada importir dikenal denda administratif sesuai Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Dampak konsumennya itu konsumen muslim yang telah membeli dan mengonsumsi produk tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk membuat keputusan berdasarkan keyakinan agama mereka. Ini adalah pelanggaran hak konsumen yang serius. Dari dampak bisnis sendiri, importir mengalami kerugian finansial dan kerusakan reputasi yang signifikan. Oke, lanjut ke analisis penyebab dan pencegahan. Kasus ini mungkin terjadi karena label produk dibuat untuk pasar asal Eropa, di mana Selix E904 tercantum, namun saat diimpor ke Indonesia, label tidak disesuaikan dengan format regulasi Indonesia. Dan kurangnya pemahaman importir tentang kewajiban deklarasi BTP dan regulasi Indonesia. Jadi transaksi label BTP bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral produsen terhadap konsumen dengan kebutuhan diet khusus, seperti muslim, vegan, vegetarian, alergi. Jadi konsumen berhak tahu apa yang mereka makan. Pada studi kasus ketiga, yaitu overdosis Selix pada suplemen tahun 2021. Jadi penelitian dipublikasikan dalam jurnal Fermensetika pada tahun 2021 menganalisis kandungan Selix pada produk suplemen tradisional berbentuk kapsul. Produk-produk ini menggunakan proses multi-coating, yaitu pelapisan berlapis. Yaitu kapsul dilapisi Selix beberapa kali secara berturut-turut untuk mendapatkan ketebalan lapisan yang diinginkan. Pada temuan penelitian dari analisis laboratorium terdapat 15 produk suplemen yang diuji, yaitu ada 7 produk di kadar 46,7% mengandung Selix melebihi batas ADI, yaitu 2,5 mg per kilogram BB per hari. Pada dosis konsumsi yang dianjurkan, konsumsi yang mengonsumsi 3-4 kapsul per harinya sesuai petunjuk label berpotensi melampaui batas aman. Penyebab utamanya yaitu tidak adanya perhitungan akumulasi si Selix dari setiap lapisan coating dalam proses produksi. Jadi potensi dari dampak kesehatan itu jangka pendeknya itu keluhan gastrointestinal, yaitu mual, kembung, gangguan pencernaan, dan terdapat pada konsumen dengan saluran cerna sensitif. Jangka panjangnya, meski data toksikologi manusia masih terbatas, konsumsi Selix melebihi ADI
secara konsisten dalam jangka panjang perlu diwaspadai. Dan kelompok rentannya itu ada di individu dengan riwayat alergi terhadap produk serangga memiliki resiko lebih tinggi. Dan rekomendasi dari penelitian ini ada pada produsen suplemen wajib melakukan validasi proses counting secara berkala untuk memastikan total selik tidak melebihi batas aman. Dan hitungan akumulasi total BTP dari semua tahap proses produksi bukan hanya satu tahap. Dan lakukan pengujian produk akhir untuk verifikasi kandungan si selik aktual ini. Jadi pertimbangan menggunakan Carnauba wax atau microcrystal wax sebagai alternatif yang profil keamanannya lebih baik. Dan pada slide ini, survei kesadaran konsumen tentang BTP pelapis ini, yaitu survei literasi pangan, dilakukan tahap 500 responden konsumen Indonesia pada tahun 2023. Responden merupakan sampel dari berbagai kelompok usia, tingkat pendidikan, dan latar belakang sosial ekonomis dari beberapa kota besar Indonesia. Terutama dia pada temuan tidak mengetahui apa itu glazing agent pelapis pangan itu di persentasi 78%. Yang tidak pernah membaca keterangan BTP pada label produk itu ada di 62%. Khawatir dengan keamanan BTP setelah mendapat informasi itu ada 45%. Setuju label pangan harus lebih informatif tentang BTP itu ada di 91%. Dan juga akan mempertimbangkan ulang pembelian setelah tahu jenis glazing itu ada di temuan 83%. Dari analisis dan interpretasi, angka 78% konsumen tidak tahu apa itu glazing agent, menunjukkan adanya kesenjangan literasi pangan yang signifikan. Padahal glazing agent ada di produk yang dikonsumsi hampir setiap hari. Yang menariknya, angka 91 setuju. Label harus lebih informatif menunjukkan bahwa konsumen Indonesia peduli dan ingin tahu. Namun belum mendapatkan akses informasi yang memadai. Ini adalah peluang besar untuk program edukasi pangan. Angka 83 sendiri akan mempertimbangkan ulang pembelian setelah mendapat informasi menunjukkan bahwa edukasi BTP secara langsung mempengaruhi perilaku konsumen. Ini mendukung pentingnya program sosialisasi seperti presentasi ini. Jadi, informasi untuk program edukasi itu prioritaskan edukasi tentang cara membaca label BTP pada program sosialisasi pangan, libatkan media sosial dan influencer pada pangan untuk menyebarkan informasi tentang glazing agent. Dorong BPOM untuk meningkatkan visibilitas informasi BTP di platform digital resmi. Kampanye kenali BTP di produkmu perlu digalakan di tingkat nasional. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini saya dapatkan dan simpulkan ada 6 poin. Yang pertama, itu glazing agent adalah BTP dengan mekanisme kerja fisik. Ia membentuk lapisan tipis di permukaan pangan untuk memberikan efek mengkilap dan atau perlindungan. Beberapa dari BTP lain yang bekerja secara kimia, pelapis bekerja secara fisik di permukaan luar produk. Ada 2 kelompok besar juga, alami dan sintetis. Jadi, pelapis alami yaitu ada Carnauba wax, Bio wax, Selic, Candelera wax. Dan sintetis itu ada di mineral oil, petroleum wax. Itu doang. 2, memiliki profil keamanan yang sangat berbeda. Dari pelapis alami umumnya jauh lebih aman dengan ADI not specified. Regulasi Indonesia mengacu pada standar internasional, yaitu pada Permenkes nomor 11 tahun 2019 adalah acuan terbaru yang mengatur daftar dan batas maksimum penggunaan berdasarkan evaluasi GICFA dan Kodeks Alimentarius. Isu halal dapat diperhatikan serius, terutama si Selix yang memerlukan sertifikasi halal khusus. Carnauba wax dan Candelilla wax adalah pilihan terbaik untuk produk halal karena sepenuhnya nabati adalah produk alami dan tidak konvensional.
Pelabelan BTP, pelapis adalah kewajiban hukum yang tidak bisa diabaikan. Format yang benar yaitu pelapis, nama BTP tersebut, atau kode INS. Pelanggaran dapat berujung pada penarikan produk, denda, bahkan pidana penjara. Edukasi konsumen dan pengawasan regulator adalah kunci. 78% konsumen belum memahami si glazing agent. Dan program sosialisasi seperti presentasi ini sangat diperlukan untuk meningkatkan literasi pangan masyarakat Indonesia. Dan memahami BTP adalah langkah awal menjadi konsumen cerdas dan produsen pangan yang bertanggung jawab. Dengan pengetahuan yang tepat, kita dapat membuat pilihan pangan yang lebih aman, lebih sehat, dan sesuai dengan nilai yang kita pegang. Nah, ini adalah daftar jurnal dan acuan saya dengan adanya presentasi ini. Urutan ini referensinya saya terapkan. Dan sekian itu dari presentasi saya mengenai glazing agent. Semoga bisa dipahami dan menjadi edukasi buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koima, pamit undur diri. Dadah.